Kembali lagi teman-teman Sobat Trakmek, jumpa lagi di Talkshow Trakmek yang temanya Road Safety bersama saya Sigit dan Bapak Adrianto Sugartowiono dari Politeknik APP Jakarta. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Sigit, selamat siang Sobat Trakmex. Jumpa lagi hari ini bersama saya dan Pak Sigit. Kabar baik? Gimana, Pak? Ya, semoga selalu sehat dan tetap selamat. Oke, siap, Pak. Semboyannya Road Safety, semboyannya Sobat Trakmek juga, Pak, berarti, Pak. Oh, begitu, Pak. Oke. Oke, kali ini temanya sedikit sesuai, Pak, dengan bulan ini, Pak. Ya, judulnya nanti apa ya? Ya berkaitan dengan bulan ini, sesuatu yang spesial sih, global secara yaitu Valentine. Bulannya Februari. Ya. Oke. Berkaitan sebenarnya berkaitan juga sih, secara garis besar juga masih ada hubungannya nanti ke situ juga. Ya. Oke, kita akan benar Mas, silakan, Pak. Ya, Pak Sigit, kalau ini kan bulannya bulan Februari gitu ya. Bulan Februari kita identik dengan Valentine. Baik, Pak. Kenapa saya ajukan ke Pak Sigit beberapa waktu lalu untuk mengangkat topik judulnya putusin aja. Wah, ini Valentine pacaran gitu kan, kasih sayang. Lo ini kok malah suruh putusin. Apa hubungannya sama road safety gitu. Orang harusnya berkasih sayang, ternyata malah suruh putusin. Ini yang bikin judul ngawur ini. Nanti kita lihat sama-sama gitu. Kenapa gitu. Kok putusin saja. Putusin aja. Sebenarnya cuma mau bilang begini, kalau misalkan Sobat Trakmex punya pacar, gitu kan, dia diapelin, begitu diapelin, ternyata ngapain bawa motor misalkan, begitu ngapain bawa motor, ternyata nggak bawain helm. Nah, kalau kayak gini artinya kan apa ya, sayang, Pak. Iya. Iya kan, Sobat Trakmex kalau ada yang ngapain kayak gitu selama ini gimana coba? Sobat Trakmex apakah kemudian ayo berangkat ya udah berangkat aja gitu. Nggak pakai helm udah deket ini, apakah kayak seperti itu? Yang pertama, yang kedua, oke, dijemputnya pakai mobil gitu kan, begitu dijemput pakai mobil, sampai di mobil nggak pakai safety belt. Baik yang jemput ataupun yang dijemput safety belt. Atau bahkan yang jemput ini tidak menyarankan untuk menggunakan safety belt. So, apakah seperti ini disebut sayang? Nggak dikasih tahu. Ntar kalau dikasih tahu marah, ya biarin marahan, sebenarnya begitu. Ya. Kadang-kadang takut karena ntar diambekin, jadi akhirnya nggak pakai safety belt, ya udah biarin. Nggak pakai helm, ya udah biarin. Ini kalau menurut pandangan saya ini bukan suatu bentuk sayang gitu kan, justru bentuknya bentuk yang nggak sayang. Kok gitu? Nah kalau ada apa-apa, misalkan kita nggak pernah tahu, kecelakaan bisa terjadi kapanpun gitu, dimanapun, terhadap siapapun. Begitu yang bersangkutan boncengin sampai kepleset kulit pisang gitu kan, motornya jatuh, kok yang dilalah kepalanya mungkin terbentur aspal dan lain sebagainya. Seandainya waktu itu pakai helm mungkin aman, tapi ternyata nggak pakai helm. Ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, minimal gegar otak gitu kan. Yang terparah ya sampai ini sebagai apa ya, bisa kita lihat bahwa ini beneran sayang nggak? Kalau memang sayang harusnya saya ini dong, atau saya yang ini pakai dong, yang kali ya. Ini pakai, ini saya bawain helm loh, pakai helm. Nggak usah deket aja, nggak pakai. Awas. Nah, misalkan kayak gitu itu jauh mungkin lebih make sense. Kalau ini udah nggak? Mana? Tanyain mana helmnya gitu.
kamu jemput aku sini, kok nggak bawain helm? Udah deket doang. Nah udah, kalau ya kayak gitu, putusin aja. Itu maksudnya. Oke, benar, Pak. Jadi poinnya dalam hal ini, kenapa kok yang diangkat topiknya adalah putusin aja gitu ya? Karena di dalam konteks kasih sayang, menyarankan menggunakan helm, menyarankan menggunakan safety belt, itu is a part of love gitu kan, bagian dari sebuah kasih sayang. Bukan berarti kalau membiarkan nggak usah ditegur juga nggak apa-apa, itu malah nggak sayang sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian membangun hal-hal seperti ini? Ini akan kita mungkin kita sharing-sharing hari ini, Pak. Iya. Bagaimana membangun kesadaran ini kan? Bagaimana apa namanya dari baik itu dari yang jemput tadi atau yang dijemput, itu bagaimana meningkatkan kesadarannya, atau bahkan mungkin lingkungan kita yang dari keluarga atau dari siapapun yang di dekat-dekat kita yang bisa membantu kita untuk aware terhadap keselamatan jalan. Seperti itu kira-kira pengantarnya, Pak Sigit. Oke, artinya di sini juga iya Pak, benar. Putusin aja, artinya di sini saya garis besarnya adalah gimana ya? Kalau bicara Valentine mungkin orang terdekat ya, tapi kan tadi Pak Rian juga bilang menyinggung juga keluarga juga, kepedulian kita menghargai mungkin apa dari keluarga, anggota keluarga yang ayolah pakailah helm udah kayak gitu, terus kalau istilahnya sudah klik lah, terus pakai safety belt dan sebagainya, ngingetin kan, artinya kan kepedulian kita juga menghargai juga. Ini sebenarnya juga bentuk kasih sayang kan artinya di situ, ya keluarga sih dalam arti yang betul, dalam ini Pak, benar Pak? Ya, betul Pak. Saya pernah coba iseng buat sedikit survei, mungkin di Sobat Drogmax dekat dengan salah satu konsep namanya teori planned behavior. Saya coba hubungkan melihat antara 3 hal. Yang pertama adalah norma subjektif, yang pertama adalah attitude, yang kedua adalah norma subjektif, yang ketiga adalah belief control belief. Yang pertama, attitude, perilaku orang terhadap road safety itu seperti apa sih? Terhadap misalkan menggunakan helm, itu seperti apa? Kemudian yang kedua adalah subjektif norm atau norma subjektif, atau orang-orang di sekitarnya itu seperti apa sih terhadap kita, yang mempengaruhi kita terhadap kita mau pakai helm atau tidak gitu. Dan yang satu adalah control belief atau kepercayaan kita bahwa helm ini saya sanggup beli atau tidak, misalkan seperti itu, keterbatasan yang mungkin bisa mengurangi kita nggak jadi beli helm. Oke, ternyata yang cukup signifikan nilainya pada waktu itu yang sempat saya uji itu adalah norma subjektif, Pak. Jadi lingkungan kita itu ternyata sangat berpengaruh gitu. Kalau muncul pertanyaan, bagaimana menjadi pelopor keselamatan? Dan kemudian keselamatan ini sebenarnya berawal dari mana gitu? Selain dari diri sendiri, ternyata orang di sekitar kita itu juga mempengaruhi atau membentuk perilaku kita akan keselamatan tadi. Contoh adalah yang saya ukur adalah menggunakan helm itu tadi. Keluarga, lingkungan, kemudian teman-teman. Di situ sekitarnya itu bisa meliputi keluarga, teman-teman kantor, teman-teman komunitas, dan lain sebagainya. Itu adalah yang waktu itu saya coba ukur, mana sih apakah mereka ini cukup mempengaruhi. Ternyata Pak, hasil ukurannya yang tertinggi itu keluarga Pak sebenarnya. Jadi keluarga ternyata. Jadi kasih sayang ini ternyata ya mungkin ya kasih sayang dari keluarga ini yang cukup besar sebenarnya. Kalau mungkin di keluarga itu aware atau sering mengingatkan, Pak jangan lupa pakai helm, Pak jangan lupa helmnya diklik, maka ayo pakai helm dong gitu, Bapak mau boncengin, misalkan seperti itu. Jika itu mungkin rutin dilakukan, saya yakin jadi sebuah awareness di dalam keluarga tersebut bahwa oke, kalau saya pergi saya harus pakai helm, kalau misalkan bawa motor, kalau saya bawa mobil safety belt harus dipasang, Mah safety beltnya dong, nah misalkan kayak gitu. Pak ayo safety beltnya dipasang. Nah ini akan saling mengingatkan. Selain daripada yang ada di kantor. Kenapa Pak? Kalau di kantor, waktu kita itu boleh dibilang ya terbatas. Oh ini kan urusan kantor, selesai. Contoh, saya katakanlah saya bekerja di sebuah perusahaan. Nah perusahaan tersebut aware terhadap road safety. Gak pakai safety belt, denda misal. Gak pakai helm, denda. Di persimpangan, kayak misalkan di tambang kan biasanya begitu. Di persimpangan kalau tidak berhenti,
pecat sampai se ekstrim itu, Pak. Nah, yang terjadi adalah orang ketika di lingkungan kantornya, dia akan sangat disiplin terhadap lalu lintas. Begitu pulang ke rumah, ke keluarga, lupa lagi, Pak. Kalau nggak keluarganya ikutan support gitu kan terhadap road safety ini tadi. Di kantor pakai helm, di rumah enggak, Pak. Ini apa ya? Jadi awareness ini memang harus ada di setiap pihak, ada di sekitar, harus di sekitar kita. Tapi yang bisa memaintain ini semua balik lagi adalah kepada kesadaran kita. Begitu dibilang, ini oh iya ya, saya punya keluarga yang mungkin akan menunggu saya di rumah. Kalau saya ada apa-apa gimana dong kalau saya nggak pakai helm dan lain sebagainya. Ini yang perlu dibangun ya. Salah satunya yang dengan membangunnya dengan dari lingkungan tadi, harapannya kemudian muncul dari dirinya sendiri, menjadi sebuah awareness yang kemudian sudah jadi nggak cuma niat, akan menjadi behavior, menjadi perilaku itu. Menjadi perilaku yang sudah udahlah pokoknya keluar pasti helm. Kalau nggak pakai helm pasti rasanya beda aja. Kayak gitu, Pak, kira-kira gambarannya. Kalau dari sisi bagaimana kemudian kita menjadi pelopor keselamatan, bagaimana kita membangun awareness terhadap keselamatan, terhadap baik diri kita sendiri maupun lingkungan. Seperti itu, Pak. Biasanya kan kalau mereka sudah sering, artinya orang-orang ini berada di sekitar keluarga yang istilahnya kebiasaan baiknya ya tadi memakai helm, safety dan sebagainya, kan nanti seiring dia tumbuh, anak-anak tadi kan juga menularkan kebiasaan baik mereka, ngingetin pasangannya, ngingetin entah dia teman kampusnya dan sebagainya kan. Ya. Aku kedeket sini loh, nggak helm, udah pakai aja nggak apa-apa, deket demi. Nah, akhirnya kan dia ngingetin temannya. Nanti pun kalau dia keluar dari keluarga, entah dia kos atau bekerja di mana, kan kebiasaan baik ini yang awal dari keluarga tadi ya, saya setuju sekali. Jadi akan dibawa terus, Pak. Dan istilahnya ya continue, dia akan menularkan, jadi menumbuhkan bibit-bibit ya safety tadi ya. Betul, Pak, setuju saya. Ya kayak ini yang kami sendiri di Poltek APP juga agak kesulitan kalau kami harus involve banyak. Maksud saya begini, yang terjadi di mahasiswa kami sebagai contoh, yang nggak apa-apa ini, kalaupun dianggap aib ya saya yakin sebagai pelajaran untuk kita semua sih saya pikir. Dan ini saya yakin dan percaya tidak hanya terjadi di kami di Poltek APP. Jadi mahasiswa yang tinggalnya dekat, yang ngekos dekat kampus, yang terjadi kalau ke kampus nggak pernah pakai helm, Mbak. Nah. ini yang muncul. Kemudian pernah saya coba test case. Oke, saya tampilkan apa? Ketika, saya mau sharing sesuatu nih buat teman-teman mahasiswa, saya bilang begitu. Saya sharing apa? Yang saya sharing adalah, ini loh dampak kalau kita nggak pakai helm. Jadi di situ ada gambar-gambar crash yang saya di YouTube banyak sih, Pak, yang crash kemudian helmnya nggak kepasang dan lain sebagainya, kemudian apa yang terjadi dengan kepalanya dan lain sebagainya. Mereka kan tidak pernah, mungkin boleh dibilang tidak pernah, atau kalaupun pernah melihat belum tentu setahun sekali gitu kan. Begitu, belum tentu setahun sekali gitu. Bisa jadi 5 tahun yang lalu pernah lihat, traumanya kan udah hilang. Begitu dimunculkan, traumanya naik kan, Pak. Wih, iya, ngeri nih gitu. Ini sesuatu yang berbahaya buat saya. Awareness-nya naik, Pak, tapi tidak akan lama. Nah, yang jadi tantangan dari kita adalah bagaimana mengedukasi mereka itu adalah dengan memberikan stimulus yang terus-terusan. Ya, kami berusaha membuat misal spanduk gitu kan, spanduk bahwa gunakan helm dan lain sebagainya. Tapi saya pikir hari itu juga belum cukup. Kami coba berusaha misalkan ke kampus nggak pakai helm, denda. Nah, ini apakah memungkinkan seperti itu atau memang harus membuat hal-hal rutin yang bisa yang bisa dibuat supaya awareness-nya mereka naik. Kenapa? Karena waktu itu saya pernah ajak hal-hal seperti ini adalah karena kami menuju akreditasi internasional pada waktu itu. Jadi mereka concern terhadap safety kan. Ayo, safety-nya kampus seperti apa? Jadi
yuk kita coba mulai campaign tentang road safety ini. Belum lama, yang baru setahun, awareness-nya belum cukup dibangun, tiba-tiba ya COVID ini dan sampai sekarang. Jadi progresnya otomatis nggak terlalu kelihatan sekarang ini. Entah nanti kalau sudah offline, harapannya sih bisa jauh lebih baik. Seperti itu sih, Pak. Jadi edukasi memang edukasi keselamatan ini bukan hal yang sekali diajarkan pasti akan nyantol selamanya. Nggak mungkin, Pak. Harus ada harus ada pendukungnya, harus ada yang membuatnya jadi sustain, ada yang harus terus menerus berkesinambungan. Begitu sekali muncul, hilang ya sudah selesai, nggak akan ada apa-apa, nggak akan ada bekasnya. Kecuali hal tersebut sangat berkesan. Yang sangat berkesan aja kadang-kadang juga lupa gitu. Artinya udah pernah kecelakaan. Oh iya, saya kalau kayak gini ternyata celaka tuh. Ntar sebulan, 2 bulan. Nah, itu Pak. Setahun. Nah, udah. Lali. Iya. Lupa, Pak. Oke. Gitu kira-kira Pak Sigit dan Sobat Truck Max. Jadi apa ya? Ya tanggung jawab kita bersama lah membuat hal tersebut jadi sustain gitu. Saling mengingatkan. Cuma kadang-kadang mengingatkan itu tidak mudah. Kalau orang Jawa bilang kadang ada iguh pekewuh gitu terhadap orang. Tapi untuk beberapa orang yang mampu negur langsung, misal nih kita nggak berbicara di Valentine-nya, tapi katakanlah kita order ojek online, datang, oh Pak mana helmnya? Oh udah Pak deket aja nggak usah pakai helm nggak apa-apa. Noh lah kayak begini ini, kalau kitanya oh ya udah nurut aja sama ojek online-nya, ya artinya kita melegalisasi atau tidak memberikan edukasi kepada yang bersangkutan. Ini yang saya ngalamin ini beberapa kali. Saya bilang ada helmnya. Loh, helmnya mana? Oh enggak lah Pak, udah deket situ aja enggak. Saya nggak jadi naik, saya batalin nih saya bilang. Saya batalin ordernya. Saya buat report loh. Ntar Pak, pergi cari helm, balik lagi kasih. Itu kejadian beberapa kali. Ojek online ketemu saya bilang ketemu orang yang salah ini. Iya. Enggak sih, justru mungkin ketemu yang benar Pak. Jadinya mereka terpaksa nyari helm buat penumpangnya kan. Iya. Seperti itu kira-kira Pak Sigit dan Sobat Truckmax sekalian. Jadi maksudnya di sini berarti edukasi Pak. Edukasi ini benar-benar sangat penting sekali ya. Membentuk tadi ya. Saya balik lagi tadi Pak Irian jangan sampai mengutip tulisan Pak. Orang-orang mungkin kalau misalkan di tempat-tempat tertentu ya di kampus atau fasilitas umum dikasih tulisan 1-2 kali dia ke situ lihat mungkin oke, ingat. Besok-besoknya oh iya berapa detik besoknya lagi nggak ada dia lagi sudah lewat lagi tulisan, entah itu dia ngingetin ini menyeberang lah apa dan sebagainya atau tengok kanan kiri dan sebagainya. Kayak itu kan yang kemarin sudah bentuk-bentuknya Pak, apa ya istilahnya ya, kan ya, tadi bilang ya itu barang biasa kan. Iya Pak, karena udah sering kan dia ketemu itu nanti di halte ini nanti tulisannya juga ini, naik bis ya ini dulu lah kaki kiri dan sebagainya seperti itu Pak. Biasanya sih Pak yang seperti itu. Betul Pak, karena tidak menjadi habit kan Pak, tidak di Sobat Truckmax coba kalau Sobat Truckmax perhatikan gitu, ketika kita di jalanan seringkali ketika di hari-hari apa ya, sekarang sih lebih sering ya, kalau dulu ada hari-hari tertentu terkait dengan campaign, udah misalkan lebaran, mudik lebaran nih, bentar lagi juga lebaran nih kan. Biasanya akan banyak spanduk tentang keselamatan, mengingatkan kita kalau mudik hati-hati, pilih jalur yang baik, dan lain sebagainya yang selamat. Itu muncul seperti itu. Nah, ketika itu pas berangkat, kita, oh iya ya, saya harus aware. Tapi pas pulang, awareness-nya udah turun. Nah, ketika tulisan yang sama muncul, katakanlah di kota kita, oh itu sama lah dengan yang kemarin kan gitu. Coba Sobat Truckmax kira-kira ada punya rasa udah tahu kok, oh iya udah tahu kok, seperti itu kan. Jadi awareness-nya udah turun lagi. Kayak yang dulu beberapa kali viral itu apa ya, jangan celaka di sini kan, rumah sakit jauh. Iya kayak gitu. Jangan kecelakaan di sini, rumah sakit jauh. Nah, itu lama karena guyonan mungkin pertama langsung nyantol. Oh iya, bener juga sih gitu. Ini lama-lama jadi biasa gitu. Jadi apa ya, otak kita menerimanya
ya Kak, perilaku kita mungkin ya balik lagi nggak akan safe beneran ya. Nggak usah jauh-jauh Pak, sama kayak mungkin saya pernah sharing ya terkait dengan sampah gitu aja. Tadinya kita mungkin dibilang bahwa dikasih arahan jangan buang sampah di sini. Kalau buang sampah di sini kena denda 500.000 sampai sudah seperti itu, aturannya sudah dibuat. Tapi ketika buang sampah di situ kebetulan ada nggak yang narik denda 500.000? Nggak ada kan Pak? Ya sudah, bye-bye gitu kan. Nggak ada siapa yang mau yang mau ngurusin sampah ini. Siapa yang mau nangkap saya? Ini mungkin yang bagian dari ya edukasi tadi. Coba Sobat Trukmax, saya yakin juga gitu. Lihat tulisan dilarang buang sampah di sini. Di beberapa sungai di Surabaya saya lihat juga ada tulisan seperti itu. Dilarang buang sampah atau denda 500.000. Itu dari tahun sampai sekarang saya ada yang nangkap nggak sih? Di Jakarta pun juga ada yang nangkap nggak sih? Enggak Pak. Jadi ya begitulah kira-kira. Itu terkait dengan edukasi. Iya. Terkait tadi tulisan Pak, saya sempat ingat tadi ini. Saya mau tanya sedikit, mungkin ada studi di atau di Pak Rian juga bisa saya sharing informasi juga. Di lingkungan itu orang-orangnya tertib Pak, dia ke bawah, sedangkan dia sendiri hidupnya udah biasa buang sampah sembarangan lah. Sedangkan di situ istilahnya kondisinya bukan diciptakan, dia bersama orang-orang yang istilahnya tertib, patuh dan sebagainya, sesuai aturan sebagainya, istilahnya mengikuti Pak. Safety-nya dijaga banget lah. Dia sendiri dan lama-lama orang ini nanti terpengaruh juga. Dia berkelakuan baik, terus tiba-tiba dia pergi ke suatu tempat atau pindah atau mutasi kemana dan sebagainya. Dia membawa itu. Ini ada studi nggak seperti atau mungkin ada pengalaman atau sharing Pak tentang hal seperti ini Pak? Jadi maksudnya yang buang sampah sembarangan atau yang justru yang orang baik yang membuang sampahnya tertib nih Pak? Nah, maksudnya gini Pak, lingkungan kerjanya kalau mungkin gini, kalau ini terus terang saya nggak punya studinya Pak, tapi menurut ya teman-teman yang ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, Sobat Trukmax, kalau pergi ke Singapura apa yang akan dilakukan? Kita jadi tertib nggak? Simple. Ya. Bisa kan sampai muncul istilah Singapore is a fine city. Jadi apapun denda gitu. Kalau bikin masalah denda, bikin masalah denda gitu. Dendanya munculnya mungkin belakangan gitu kan, pas ngurus apa kena gitu kan, karena semua banyak CCTV. Nah, kita sedemikian tertib gitu di sana. Tapi begitu kita balik Indonesia, apakah kita akan jadi tertib ketika kita di Singapura? Ini mungkin kalau kata teman-teman, kita nggak jadi tertib, kita tetap aja berantakan gitu. Ketika kita mohon maaf, bahkan teman-teman dari luar negeri yang ketika di luar negerinya mereka sangat tertib, begitu mereka balik ke main ke Indonesia, justru mereka jadi nggak tertib. Artinya apa? Artinya kita sendiri, lingkungan kita sendiri itu nggak tertib Pak. Udah, kita misalkan jalan ke suatu tempat yang mungkin banyak pendatang dari luar negeri gitu. Apakah mereka pakai helm ketika bawa motor? Enggak, Pak. Banyak di YouTube kita bisa lihat gitu. Mereka jalan-jalan nggak pakai helm. Kenapa? Lu kita sendiri juga ngasih contoh nggak pakai helm kok. Itu simpelnya bahwa kita sendiri tidak menghargai bumi kita. Kita tidak menghargai tanah tempat kita pijak. Benar. Itu kan Pak. Kita sendiri nggak menghargai, bagaimana mau orang lain juga mau menghargai? Kita saya tinggal di Jakarta, saya tinggal di Bekasi. Saya sebagai warga Bekasi, kalau saya tidak memberikan contoh yang baik, ketika ada pendatang datang ke Bekasi, melihat orang Bekasi sendiri kayak begitu, apa yang terjadi? Ya otomatis akan jadi masalah gitu kan. Artinya mereka juga di sini ternyata budayanya begitu toh, ya saya kan ngikutin budaya. Jadi saya nggak salah dong gitu. Itu Pak. Nah, kalau budayanya udah budaya tertib dan memang
bisa ditularkan secara terus-menerus, saya pikir itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Tapi ada satu cerita menarik, Pak. Ini sedikit di luar konteks road safety, tapi berbicara tentang penularan kebiasaan baik atau berbagi tentang hal-hal positif. Saya baca kalau tidak salah di bukunya Ayah Edi waktu itu. Beliau cerita tentang sebuah kampung, sebuah desa begitu. Ada satu orang satu orang petani jagung yang jagungnya selalu memenangi lomba. Jadi jagungnya terkenal. Kalau pokoknya petani yang namanya Pak X itu pasti bagus-bagus jagung hasilnya beliau. Itu yang image di masyarakat, dan bahkan beliau menang banyak penghargaan. Setiap tahun ada lomba pasti beliau menang. Dan yang menarik adalah lingkungan itu, seluruh kampung itu jagungnya bagus-bagus. Tidak ada jagung yang jelek. Iya. Ketika si Pak X ini ditanya oleh jurnalis, "Pak, apa sih rahasianya yang membuat Bapak jadi selalu menang?" Saya sih tidak melakukan apa-apa. Saya cuma berbagi benih saya yang bagus, bagaimana saya mengelola jagung saya yang bagus kepada warga di sini. Loh, kok bisa gitu? Kalau nggak takut nanti dicontek, kemudian Bapak kalah bersaing, kalah nggak dapat jagung yang bagus, atau Bapak malah kalah di kompetisi tahunan? Tanya jurnalis tersebut. Oh tidak, justru kalau saya tidak memberikan teknik-teknik terbaik yang saya lakukan kepada masyarakat di sini, apa yang akan terjadi? Masyarakat di sini akan menghasilkan jagung yang buruk. Bahkan mungkin ada kutunya, ada warangnya, yang warang itu juga akan nyerang kebun saya. Benar, Pak. Loh, kalau ini nyerang kebun saya juga ikutan hancur toh. Nah, ini part of awareness-nya. Jadi ketika memberikan suatu nilai kebaikan kepada orang lain, itu pasti juga akan mengembalikan hal yang baik terhadap kita. Ketika kita menjaga lingkungan kita menjaga area kita supaya orang-orang tidak tetap menggunakan helm, tetap berperilaku baik, tetap berperilaku selamat, saya yakin ya kayak tadi kecelakaan dan lain sebagainya akan bisa diturunkan, akan bisa ditekan, bahkan mungkin zero accident. Seperti itu kira-kira Pak Sigit dan Sobat Trukmax. Oke, saya ambil sedikit disimpulan dari sekian cerita, Pak. Kalau diri kita selamat, Pak, diri kita baik, orang lain akan istilahnya ikut selamat, ikut baik juga. Artinya sebenarnya ya, kayak sebagai manusia kan kita juga ini satu hal yang memang dari kecil kita istilahnya kalau udah mungkin dari anak-anak sih bilangnya sih fotokopi terbaik, jadi ngopi persis nyontoh terbaik. Jadi karena ya tadi balik lagi ke tadi petani jagung tadi, Pak. Jadi artinya di safety sendiri pun selain edukasi tadi, balik lagi ke keluarga tadi yang kasih sayang tadi, Pak. Kebiasaan baik juga akan dibawa kemana-mana. Orang lain pun nanti pun secara dia sendiri walaupun tidak dalam keluarganya ya, tapi kan kamu pakai helm ke sini, walaupun dia bukan keluarga tapi kan diingetin. Jadi dia pun sebenarnya ya ikut selamat juga, Pak. Ya dari kita selamat, ya orang lain juga selamat. Seperti itu, Pak, maksudnya, Pak. Betul, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Jadi dalam konteks selamat tadi, begitu kalau kita ambil analogi yang jagung tadi, begitu kita mengajak yang lain selamat, kita memberikan contoh-contoh yang baik tentang keselamatan, dan kemudian orang lain bisa ikut, ya jadi akan terbentuk satu komunitas yang selamat, satu komunitas yang baik. Ya itu harapannya seperti itu. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan yang tadi di awal, bahwa kalau di perusahaan, kita sebagai pegawai perusahaan, di perusahaan menerapkan bahwa safety first, bahwa itu akan putus di perusahaan, begitu sampai rumah tidak ada sustain yang seperti tadi, tidak ada hal-hal yang pendukungnya yang membuat kesadarannya ini bertahan, kesadaran tentang keselamatan bertahan, ya bubar. Jadi makanya gini, Pak, kalau berbicara tentang safety di teman-teman di K3 itu, mungkin saya kemarin sempat sampaikan yang 3E. Iya, Pak.
Nah, cuma sekarang E-nya yang maaf 4E, yang ketiga E-nya kemarin sudah, yang E yang keempatnya baru ketemu, Pak. Jadi berbicara tentang safety, yang pertama itu ada education, kedua engineering, yang ketiga adalah enforcement. Jadi kita belajar tentang keselamatan seperti apa, kemudian ada pengembangan penelitian tentang keselamatan dibangun. Oh, jalan yang aman itu seperti ini, ban yang bagus untuk nempel di aspal seperti ini dan lain sebagainya. Oh, mau motor yang berkeselamatan seperti ini, helm yang bagus standarnya sekarang menjadi seperti ini dan lain sebagainya. Itu bagian dari engineering. Yang ketiga adalah enforcement. Jadi kalau tidak dilakukan, apa hukumannya? Ini harus diterapkan betul-betul. Kalau salah satu ini lemah, ya selesai. Yang berikutnya, yang terakhir, ini yang saya baru ingat kemarin. Yang keempat itu adalah everyone atau everybody. Artinya, ketiga ini harus dilakukan oleh everybody dan untuk everybody. Ya, kalau bahasa kita sebagai masyarakat Indonesia yang sangat terkenal, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Pak. Iya, benar. Itu kan. Iya. Seperti itu. Sobat Trukmax pasti sering kan dengar dulu istilah dari rakyat untuk rakyat. Ini sama dengan begitu kita berbicara tentang road safety, berbicara tentang keselamatan, ya dari kita untuk kita, oleh kita. Mau siapa lagi? Mau nunggu, wah enggak, polisinya aja gitu. Udahlah, kita nggak perlu mikirkan Pak Polisi mau ngapain terhadap kita, tidak perlu berbicara bahwa Pak Polisi harus begini, harus begitu, pemerintah buat aturan itu. Tapi kalau kita berperilakunya ini selamat nggak sih? Nah, itu kan yang jauh lebih penting di awal daripada kita mempertaruhkan nyawa kita terhadap orang lain. Iya. Oh, saya di jalan kayak begini nggak apa-apa, selama ini juga nggak ditegur sama Pak Polisi. Benar. Ya nggak gitu juga, keles. Kalau berpikirnya seperti itu, ya nggak selesai masalahnya. Oh, nggak apa-apa, di situ kita nggak, ya gimana ya, everyone-nya tadi nggak dapat, Pak. Enforcement, oke. Makanya dari keempat yang paling utama ya everyone, balik ke diri kita sendiri dan kita berupaya bahwa apa yang saya lakukan ini adalah tidak hanya untuk saya tapi juga untuk semuanya. Orang, contoh Pak, ini pernah kejadian tahun 2005 kurang lebih ketika Surabaya pertama kali menerapkan lampu depan nyala terus untuk motor. Oh, iya Pak. 2005 peraturan daerah kalau nggak salah pada waktu itu. Nah, Jakarta kan belum. 2005 saya nyalain, Pak. Di Jakarta. Yang ada apa? Diteriakin orang sepanjang jalan gitu. Mas, lampu Mas gitu. Ya. Setiap di jalan lampu. Iya, sudah kebal saya beriakin lampu sampai saya itu nyediain fotokopian sebuah artikel dari sebuah surat kabar pada waktu itu yang membahas tentang penerapan lampu itu dan kapan akan dilaksanakan. Saya potong, saya clipping, saya fotokopi. Itu saya fotokopi, kalau ada yang protes, Mas, lampu Mas gitu. Ya saya kasih, Pak. Jalan lagi. Oh gitu ya. Memang tidak mudah gitu. Effortnya agak capek juga sih, Pak. Capek artinya harus fotokopi, harus ngasih edukasi seperti itu. Tapi ya buat saya sih senang aja melakukan hal tersebut gitu. Mungkin ini part of campaign tentang road safety, bahwa ternyata headlamp on itu penting loh, lampu utama menyala itu penting loh, bahwa supaya kita aware bahwa ada kendaraan terutama motor. Kenapa? Karena lampu ini ternyata hitung-hitungannya adalah kalau tanpa lampu kendaraan kita bawa motor nih. Nah, katakanlah pengendara mobil di pengendara lain itu akan aware keberadaan kita dalam jarak kurang tanpa lampu, kita nggak menyalakan lampu, itu kurang lebih sekitar 500 sampai 700 meter. Mereka ada kendaraan lain. Ada kita di situ. Nah, kalau lampu itu nyala, jadi sekitar 1 kilo sampai 1,5 1 sampai 1,5 kilometer itu terdeteksi. Kelihatan sudah dari sekitar 1,5 itu, karena bahasanya hitung-hitungannya penelitiannya di US itu pakai mil kan. Jadi kurang lebih 1 mil lah itu sudah kelihatan. Oke. Itu yang yang pernah saya pahami.
Gitu kira-kira Pak Sigit dan Sobat Trukmax sekalian. Jadi balik lagi di pengalaman tadi Pak Rian. Ini menjadi Ya, pelopor Pak. ini, iya Pak. Menjadi pelopor ini sepertinya tugas berat Pak. Ya dari tadi dari rakyat tadi. Saya memandangnya seperti itu tadi. Tapi kan menuju ke sana kan orang-orang di sekitar kita nanti kan akan menerima apa ya? Istilahnya ya aura baiknya, menerima segi positifnya kan. Entah dia ikut aku ikut baik maksudnya kan ikut mematuhi peraturan lalu lintas, terus ikut juga berkontribusi dalam artinya dia katanya ini loh gini loh, ya sudahlah pakai helm ada kayak gini. Jadi sebenarnya apa ya, menjadi pelopor keselamatan juga memang perlu saya ngomong tadi Pak tentang peraturan yang pakai lampu tadi, perlu tekad sebenarnya Pak mungkin. Iya Pak, menurut Pak Rian seperti apa Pak? Betul Pak. Jadi ini mungkin tadi saya lupa belum ceritakan. Jadi kejadiannya setelah saya kasih itu fotokopian, bahkan ada yang mulai ikut menyalakan juga. Cuma mungkin masalahnya adalah capek Pak, dengar ada yang teriakin lampu-lampu, udahlah matiin aja lah gitu. Jadi gitu lagi gitu. Artinya balik lagi lingkungan kita mendukung. Nah, dan yang kedua adalah kuping sama hati itu harus tebel, kepala harus dingin gitu kan. Ketika ketemu diteriakin lampu. Saya bawa motor dari Bekasi sampai ke Jogja pada waktu itu. Belum banyak yang nyalakan lampu, saya udah nyalakan lampu. Ya sepanjang jalan, Pak, dari mulai Bekasi, Pantura sampai ke arah Jogja itu diteriakin lampu-lampu terus. Ya, iya Pak, ya makasih, Din, ya gitu. Nah, baik lagi tadi kejadiannya adalah kenapa tidak banyak, ada yang ikut beberapa, kemudian dia matiin lagi, ada yang berpikir apa ya, ya tadi yang pertama adalah mereka mungkin bosan juga kan ditegur terus dengar ini belum wajib ini kok. Nah itu Pak, belum wajib jadi sekarang nggak usah juga nggak apa-apa tuh. Kedua ada yang bukan komplain ya, ada yang menyatakan pendapat bahwa menyalakan lampu kendaraan siang hari itu memperboros aki dan lain sebagainya. Bohlam jadi lebih cepat putus. Kalau saya ditanya seperti itu, atau gini, saya balik tanya ke Sobat Trukmax. Sobat Trukmax, kira-kira harga bohlam dengan harga kalau kita terlibat kecelakaan mahal mana? Ini Pak, bener. Ya apa sih gitu kan? Harga aki berapa sih? Aki motor paling paling ya beberapa sekitar 100.000 rupiah gitu kan? Begitu kita masuk rumah sakit berapa gitu? Motornya udah berapa? Luka-luka kita berapa? Wis nggak usah susah-susah Pak. Kecelakaannya nggak parah, tapi kita kesangkal putung. Nah, itu tukang urut Cimande itu udah habis berapa gitu. Lebih dari 100.000. Jadi kenapa harus mempermasalahkan gitu. Ya itu kan. Keselamatan ini kadang-kadang akan dipandang sebagai sebuah faktor biaya. Wah, ini sebagai faktor expense, faktor biaya bahwa saya ngeluarin duit dong untuk ini. Iya. Nilai manfaatnya itu baru kerasa kalau kejadian, Pak. Kalau nggak kejadian nggak kerasa gitu. Selama ini aman-aman aja, iya aman-aman aja. Kalau pas kejadian gimana? Kan yang nggak enak jadi orang safety gitu, Pak. Ayo dong semua pakai helm. Ngapain sih pakai helm? Gini doang selama ini juga nggak apa-apa, nggak ada yang pernah ketiban. Ya kan? Begitu ada yang ketiban, brek, kepalanya bocor atau luka gitu tiba-tiba. Oh iya ya pakai helm ternyata penting ya. Nah, baru seperti itu gitu. Baru muncul gitu. Ini atau kalau enggak kadang-kadang kamu sih orang safety nggak ngingetin, serba salah kan Pak? Kau udah ngingetin berkali-kali, lah kan dia udah dibilangin apa nggak nurut, nggak mau ngikutin, itu kira-kira. Jadi saya pikir ya balik lagi Pak, lingkungan memang sangat-sangat berpengaruh, keluarga, kemudian ya jalanan. Kalau ini semua bisa bersinergi dengan baik, memang pasti perlu proses. Dan itu bukan jalan yang mudah untuk di Indonesia. Yang saya pernah mungkin sharing juga adalah contoh sederhana Inggris saja terkait kotak kuning, yellow box junction itu mereka dari tahun 1950 kalau tidak salah, 1960 gitu.
mereka sudah menerapkan yellow box junction. Indonesia kan baru 2009, Pak. Nah, artinya prosesnya sangat lama ketika mereka untuk aware terhadap bahwa ini ada masalah keselamatan yang kita perlu tandain, perlu kita jadi catatan kita. Itu perlu waktu memang dan tidak mudah ya. Paling tidak alhamdulillah dalam apa yang dibuat Truckmax ini oleh Pak Sigit, jadi Truckmax tentang road safety ini salah satu bagian untuk ya mengajak mungkin teman-teman, rekan-rekan atau sobat Truckmax semuanya untuk kita lebih aware terhadap road safety ini. Begitu kira-kira Pak Sigit dan sobat Truckmax. Iya, kami juga, saya sama partner juga berharap bahwa sobat Truckmax juga bisa menjadi pelopor, artinya bisa menularkan kebaikan ini, makanya kebiasaan ya tentang hidupnya ya safety banget gini. Tadi Pak, saya kembali ke masalah headline tadi Pak. Saya sempat ingat tadi setitik satu hal yang saya baca di salah satu majalah, kalau nggak tabloid apa ya, harian. Waktu saya SD, itu pun di clipping di salah satu kakak dari teman saya waktu main dengan gitu. Dia nempel yang kena banget sampai sekarang banget saya kena. Tulisnya gini Pak, belilah helm seharga kepalamu, bilang gitu. Wih, saya gini. Wah, ini bener-bener gitu ke saya, begini. Ini jadi yang ya di situ ada profil seorang, saya lupa namanya, lupa orangnya juga, dia profil apa, tapi orang Indonesia ya sama majalah di profil seperti itu. Jadi ini tek banget. Jadi apa ya? Saya enggak membayangkan kemana-mana, saya enggak membayangkan akan kecelakaan, selamat itu mahal dan sebagainya. Saya begitu langsung dengar kata-kata itu langsung jelek, langsung mengena gitu maksudnya Pak. Seperti itu Pak. Mungkin ya Pak. Kalau Pak Rian seperti apa Pak maksudnya Pak? Sama Pak. Saya punya pengalaman yang sama persis dengan Pak Sigit gitu. Jadi Sobat Truckmax, tahun 98 saya masih tinggal di Ambon pada waktu itu. 97 kalau nggak salah. 97 lah. 97 saya masih tinggal di sana. Kebetulan satu kali ada kesempatan pulang ke Jawa kan. Pulang ke Pulau Jawa, sempat main ke Bandung dan kalau tidak salah di Cimahi ada satu toko helm. Saya datang, saya beli salah satu helm yang mungkin mereknya cukup saat ini banyak yang pakai lah, kalau dulu mungkin masih jarang gitu, helm-helm Korea gitu kan. Saya tanya, ini berapa harganya? 180. Wah, boleh kurang nggak ya? Saya bilang, jangan mahal-mahal dong. Tenang Mas, masih lebih mahal kepalanya kok. Wah iya, sama kan Mas Sigit, jadi asem kata saya. Udah nggak bisa ngomong kan Pak? Iya juga sih, ya udah. Dia nggak perlu banyak cincong untuk karena nawar dan sebagainya, kan masih mahalan kepala gitu. Ya juga sih gitu. dengan bercandanya jelek gitu. Udah benar-benar. Akhirnya sejak saat itu saya pikir ya juga sih helm. Ya, memang gini Pak, ada beberapa salah satu pendapat bahwa memang semakin safety, semakin selamat kita punya perlengkapan, kita pakai perlengkapan yang semakin selamat, itu berbanding lurus dengan expense yang akan kita keluarkan gitu kan. Artinya makin bagus pasti duit honor rupo gitu kan. Pasti ada duit, ada barang, ada harga, ada barang. Artinya nilainya makin bagus pasti makin mahal. Nah, kemudian kalau kita mau semaksimal mungkin, ya emangnya duit kita mampu. Seperti itu kan. Kalau gitu, makanya muncullah sebuah standar. Standar itu adalah suatu batasan minimal sebetulnya yang mampu untuk melindungi kita. Makanya ada SNI dan lain sebagainya. Kenapa muncul SNI? Karena untuk batasi produk yang setidak-tidaknya aman, yang bisa kita gunakan sehari-hari dan meminimalisasi risiko untuk terjadi celaka, itu dengan standarnya seperti ini loh, minimal. Seperti itu kira-kira. Sobat Truckmax mungkin juga saya yakin punya pengalaman yang sama kayak kita, Pak Sigit. Terkait mungkin nawar helm atau ada sesuatu. Saya yakin tiap orang punya, Sobat Truckmax ini masing-masing punya aha moment gitu kan. Ada sesuatu yang bikin, wah
iya ya. Iya, iya. Oh iya ya. Cuman kadang-kadang ini berjalannya waktu itu kan lupa gitu. Tadi Iya, kalau iya. Pak Sigit nggak cerita itu, saya juga lupa gitu mau ngomong. Iya, iya, iya. Harus ada twing, ada pemancingnya, Oke, oke, oke. baru oh iya, oh iya, oh iya, oh iya. Aha, aha, aha gitu. Oke, oke. Gitu kira-kira Pak Sigit. Jadi Iya. yang apa pengalaman kita yang kurang lebih sama ini terkait Oke, dengan oke. helm. Rasanya kayak pas banget. Jadi tema di kali ini Pak, di tema hari ini tentang kasih sayang. Jadi kita Ya. seperti kembali ke memori-memori sebenarnya, ada memori yang teringat, artinya menularkan saya, ada cerita-cerita yang tentang safety yang mungkin harapannya juga di Ya. apa ya, orang-orang mendengar atau melihat kita berbincang tentang safety ini untuk hari ini, artinya juga teringat sesuatu di yang sebelumnya, pengalaman dia sebelumnya. Oh iya, aku pernah diingetin orang ini, atau dia pernah ingat, oh iya, aku pernah ditilang gara-gara ini. Nah, artinya dia menjadi lebih apa ya, lebih safety Pak, lebih inget lah, artinya lebih menularkan kebaikan. Iya, aku inget lo dulu dikasih tahu sama ini kakakku yang di mana, kamu harus pakai gini dan sebagainya, seperti itu Pak. Jadi menurut saya tema kita sekali ini ya istilahnya ya kasih sayang banget ya. Artinya ya kita Iya, Pak. care banget, kita peduli sama sobat Dragma juga. Marilah kita apa ya, ya memang keselamatan yang berawal dari diri kita sendiri, dari dalam Betul. kita sendiri, kebiasaan baik kita, nanti harapannya orang-orang yang di sekitar kita atau di circle kita juga ya harapannya bisa lebih lagi, bisa menjadi lebih baik lagi. Karena memang Betul, sepertinya Pak. kalau tadi saya ngomong standar, pemerintah sudah ngasih standar seperti ini, nyalin lampu tadi Pak, helm harus sudah ada. Cuma kan kitanya Pak, lagi-lagi kitanya ini Pak, seperti itu Pak, menurut saya Pak. Betul, Pak. Iya, setuju Pak Sigit. Dan termasuk ketika berbicara kasih sayang kita akan sering mungkin dekat dengan orang-orang seperti keluarga, istri, suami, anak, pacar dan lain sebagainya. Saya tertarik untuk melihat di beberapa kepolisian daerah ketika Lebaran dan lain sebagainya suka membuat spanduk. Ada spanduk yang saya pernah baca, hati-hati di jalan Mas, saya masih belum siap jadi jandamu, katanya kan kayak seperti Iya, itu. iya, Nah, iya, iya. ini sesuatu yang unik. Mungkin kapan-kapan di acara kita hari ini saya akan ajak teman saya, dosen juga, dia pernah meneliti tentang kata-kata ini dan dampaknya, Pak. Oke itu Pak. Iya, iya. Boleh Jadi Pak, boleh. iklan seperti ini dan dampaknya seperti apa. Kebetulan beliau juga cukup aware terhadap road safety, dosen di salah satu kampus di Jawa Barat. Nanti insya Allah kapan-kapan saya ajak kita bahas khusus tema tentang kata-kata lucu ini ya, apakah itu dampaknya seperti apa gitu. Terus terang kalau saya yang komen, saya belum pernah melakukan penelitian itu, nanti Iya, malah iya, salah iya, gitu. iya, iya. Nanti coba kita ajak sama-sama ngobrol bersama Sobat Trukmax di acara ini. Seru itu, Pak. Jadi bicaranya kasih sayang Bapak. Jadi kasih sayang kayak tadi misalkan, oh iya ya saya jadi ingat istri saya di rumah, oh iya saya jadi ingat anak saya di rumah, saya ingat orang tua saya di rumah gitu. Makanya kalau ada yang pacar datang jemput kemudian tidak memberikan arahan untuk keselamatan atau tidak ada indikasi bahwa akan mengajak ke arah keselamatan, ya putusin aja. Gitu kira-kira. Oke, siap Pak. Oke. Memang bukan suatu tugas mudah ya. Kita sudah ada aturan, sudah ada kebijakan, sudah ada regulasi di Indonesia juga, cara sih berlalu lintas yang baik. Tapi kan tetap kita pelakunya, tetap aturan itu sebenarnya sudah membuat istilahnya mengarahkan kita ke arah yang kebaikan, menjadi lebih safety lagi. Juga Betul. harapannya juga kan, harapan besar pemerintah sendiri dengan mengeluarkan regulasi tentang safety tadi, ya semuanya akan selamat gitu loh. Bukan disuruh ngeklik helm biar ini, disuruh nyalain lampu biar boros kaki, enggak seperti itu sebenarnya kan. Tujuan pun enggak seperti itu juga lah ya, benar Pak. Jadi biar kenapa tadi saya sempat sebentar saya mau jelasin tentang visibilitas tadi Pak. Artinya kan ya, kalau kendaraan tadi kan dari jauh kelihatan, oh ada kendaraan sini, entah dia sedikit ngantuk atau ada lampu, oke aku hati-hati, entah dia lebih ke kiri atau ngapain kan. Sebenarnya dari nyalain lampu aja yang orang-orang dia banyak kontranya dulu, nanti aku tekor,
wah boros ini, lampu string putus, lampuku panas gitu. Nah ini Iya, kan di luar itu kan Pak. Artinya juga betul lihatlah Pak. sisi baiknya. Gambaran besarnya adalah kendaraan kita menjadi terlihat dari arah berlawanan, Betul, atau mungkin pencahayaan kalau mungkin agak mendung ya, atau mungkin banyak kendaraan kan kita mencolok Pak. Seperti itu sih Mas. betul Pak. Jadi pelopor keselamatan ya memang kembali lagi ke diri kita. Kita harus Betul, tetap membawa itu kemanapun, ada dimanapun. Kalau saya sih betul Pak. seperti itu Pak. Mungkin dari Pak Rian ada sebenarnya kalimat penutup lah untuk mengakhiri Setuju. tema di kasih sayang hari ini Pak. Baik Pak Sigit, Sobat Trukpack sekalian. Jadi seperti yang kita sudah sharing-sharing di hari ini, bahwa berbicara tentang kasih sayang itu bukan hanya saja terkait dengan pacar gitu kalau di hari Valentine. Kasih sayang ini kita artikan secara lebih luas. Secara lebih luas yaitu tidak hanya sebagai pacar tapi juga dengan keluarga, orang tua, anak, istri, suami, seperti itu. Kakak, adik, dan lain sebagainya. Nah, awareness ini perlu dibangun tidak hanya tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga harapannya bermanfaat untuk banyak orang dan lebih luas daripada lingkungan keluarga yaitu lingkungan kantor dan bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kurang lebih seperti itu. Harapannya adalah semua orang itu akan menjadi orang yang berperilaku berkeselamatan sehingga ya jangan lagi ada nyawa terbuang sia-sia di jalanan. Karena kalau habis di jalanan itu namanya mati konyol. Ya mohon maaf bahwa kalau boleh dibilang saya yakin Sobat Trukmax siapapun tidak ingin mengalami yang namanya kecelakaan, tidak ingin mengalami kematian di jalan hanya karena kematian karena kecelakaan, dan juga tidak ingin meninggalkan keluarga siapapun dengan kondisi yang seperti itu. Juga saya yakin tidak ingin melihat keluarga kita terlibat kecelakaan dan meninggalkan kita dalam kondisi seperti itu. Untuk itu tentunya langkah yang terbaik, yuk kita mari berkasih sayang dalam konteks road safety ini. Kita saling mengingatkan kepada siapapun dengan kemampuan kita. Semaksimum yang kita mampu, semaksimum yang kita bisa lakukan untuk saling mengingatkan bahwa supaya kita bisa lebih berkeselamatan lagi di jalan. Dan kembali seperti temanya, judulnya bahwa putusin aja apabila ada yang tadi konteksnya ada yang tidak terutama yang masih belum jadi. Ya, kalau ada yang datang jemput dan sebagainya tidak menawarkan solusi keselamatan, putusin aja. Kok gitu? Ya, artinya dia sendiri sudah menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak peduli terhadap kita. Demikian Pak Sigit dan Sobat Trukmax yang bisa saya sharing di hari ini. Terima kasih. Oke, siap Pak. Jadi bener-bener istilahnya penutup yang memang ya universal sekali ya. Artinya ya di kasih sayang ini, di bulan kasih sayang ini kita juga ya sharing kebaikan juga, sharing juga. Mari kita ngajak safety sama-sama. Seperti itu Pak. Baik, cukup. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Pak Sigit dan Sobat Trukmax.